diketahui persamaan bayangan garis 2x ditambah y min 3 sama dengan 0 oleh pencerminan y sama dengan x adalah, pertama, kita simpan dulu persamaan ini. Perlu diingat bagaimana rumus dari pencerminan terhadap garis y sama dengan x itu bagaimana perubahannya. Nah, rumusnya itu titik A, x, y dicerminkan oleh garis y sama dengan x, A aksen, itu perubahannya tuh y yang awalnya di belakang x itu jadinya di depan y, x. Nah, seperti ini perubahannya. Nah, dapat diperoleh y sama dengan x aksen dan x sama dengan y aksen. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui ini, lalu kita substitusikan saja ke persamaan bayangan garis yang tadi kita simpan. Nah, kita substitusikan. X tadi sama dengan berapa? X sama dengan Y aksen. Kita tinggal tulis saja. 2 dikali Y aksen ditambah Y-nya tadi berapa? Y-nya sama dengan X aksen. Kita tinggal tulis saja. Min 3 sama dengan 0. Nah, setelah kita substitusikan seperti ini, kita tinggal kali-kalikan saja. 2 dikali Y aksen itu sama dengan 2Y. Nah, ditambah, kan ini tidak ada konstantanya ya, bagaimana? Nah, biasanya jika tidak ada konstantanya, itu artinya dia tuh sama dengan 1. Nah, 1 dikali X aksen ya sama, berarti sama dengan X aksen. Lalu, min 3 sama dengan 0. Nah, biasanya di dalam persamaan itu X-nya itu kan di depan. Jadi kita tinggal ubah posisi saja tapi tanpa merubah tandanya. Dapat diperoleh seperti ini. X aksen ditambah 2Y aksen min 3 sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada tanda yang berubah kan? Hanya merubah posisinya saja. X-nya di depan, Y-nya jadinya di belakang seperti ini. Setelah diperoleh ini, kita mau mengubah ini menjadi variabel yang lebih sederhana. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu dengan menghilangkan aksen-aksennya ini. Dapat diperoleh X ditambah 2Y min 3 sama dengan 0. Inilah jawaban dari persamaan bayangan garis tersebut. Selanjutnya. Persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4 oleh pencerminan pada garis Y sama dengan 1/2 adalah, nah di sini kita harus tahu rumus Y sama dengan K, karena di sini 1/2 itu sama dengan K. Nah, pencerminan Y sama dengan K, itu perubahannya berarti X-nya tetap, 2 dikali K min Y. Ini adalah rumus Y sama dengan K. Kita perlu mengingat rumus ini. Bisa membolak-balikkan si aksen ini jadi ke sini, tapi kita nggak merubah tanda-tandanya ya. Jadi kan nanti X, Y sama dengan X aksen 2 dikali K. K-nya tadi berapa? K-nya tadi 1/2. Berarti kita tinggal masukkan saja ke rumus. Dikali 1/2 min Y aksen. Nah, di sini kita tuh bisa mencoret-coret ya. 1, udah nggak usah, tinggal jadi 1 kali 1. Jadinya kita bisa memperoleh X aksen 1 min Y. Nah, seperti ini. Lalu, kita tinggal substitusikan dari hasil yang tadi kita peroleh ke persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4. Kita tinggal substitusikan ke persamaan ini. Y sama dengan
X kuadrat min 3X plus 4. Nah, substitusikan saja. Y tadi sama dengan berapa? Y-nya tadi 1 min Y. Ya udah tinggal tulis 1 min Y. Nah, seperti ini. X kuadratnya tetap ya. X kuadrat min 3X. X-nya berapa tadi? X aksen. Plus 4. Di sini kita tinggal mengkali-kalikan saja ya. 1 min Y sama dengan X kuadrat min 3 dikali X berarti min 3X ya. Plus 4. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa mempindah ruaskan satu ini ke sini. Nah, jadinya min Y sama dengan X kuadrat min 3X tadi berarti kan kalau tadi dipindah ruaskan berarti ini jadi min 1 ya. Berarti 4 min 1. 4 min 1 berarti 4 kurangi 1 ya. Ya berarti plus 3. Nah, seperti ini. Agar lebih mudah mendapatkan persamaan yang bagus, kita bisa membagi atau mengkalikan dengan min 1. Kita kalikan dengan min 1. Min Y dikali min 1, minus ketemu minus, berarti plus. Y sama dengan X, ini positif ya, dikali min, berarti dia min X kuadrat. Min 3X min 1, berarti ini kan minus ketemu minus, berarti plus. Plus 3X, lalu plus dikali min 1, berarti dia min 3. Nah, ini adalah hasil dari persamaan parabola yang tadi kita cari. Nah, kita lanjut ke titik A aksen adalah 2,3. Merupakan bayangan dari titik awal atau disebut titik A, P, Q. Oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nilai P kuadrat dan Q kuadrat adalah, untuk mencari nilai P dan Q, berarti kita menggunakan rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, pencerminan Y sama dengan min X itu berarti itu rumusnya, kita harus ingat rumusnya. Berarti kan rumusnya X aksen dan Y aksen itu perubahannya itu terjadi kepada dua variabel, min Y dan min X. Nah, seperti ini kan terjadi pada dua variabel, Y-nya berubah dan X-nya berubah. Y-nya menjadi min Y dan itu dipindah ke depan dan X-nya dipindah jadi ke belakang, min X. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana titik dari titik bayangannya ya, atau titik A aksennya. Kan tadi A aksennya itu 2,3 ya. Ya sudah, kita tinggal samakan saja ke rumusnya. 3 itu kan sama dengan Y ya. Nah, 2 itu sama dengan X. Y-nya itu berubah menjadi min Y, berarti Y-nya berubah menjadi min 3 dan di sini X-nya itu berubah menjadi min X, berarti diubah menjadi min 2. Nah, kayak gini. Setelah itu, ini kan berarti min 3 dan min 2 merupakan titik awal ya. Atau bisa kita sebut tadi titik A. Nah, titik A itu tadi variabelnya apa? Kan titik A variabelnya tuh P dan Q ya. Nah, di sini P dan Q itu sama saja seperti X dan Y. Dapat diperoleh min 3. Min 3 itu sama dengan P dan min 2 itu sama dengan Q. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui konstanta dari masing-masing variabel, berarti kita tinggal substitusikan. Kita tinggal substitusikan saja nilai P kuadrat min Q kuadrat. Nah, kayak gini.
Nah, terus tadi P-nya berapa? Kita tinggal masukin saja. P-nya tadi min 3, lalu ada kuadratnya berarti dikuadratkan, dikurangi. Q-nya berapa? Q-nya tadi min 2. Min 2 kuadrat. Nah, ketika min 3, ini kan kuadrat, berarti kan min 3 dikali min 3. Ketika min ketemu min, berarti nanti jadinya plus. Nah, 9, lalu dikurangi. Sama seperti tadi, min 2 kuadrat berarti itu sama dengan 4 ya. 4. Nah, hasilnya 9 dikurangi 4 berarti itu 5. Kita memperoleh nilai pi kuadrat min q kuadrat adalah 5. Ini adalah hasilnya. Samaan bayangan garis 2x plus y min 1 sama dengan 0 oleh pencerminan sumbu x. Lalu dilanjutkan pencerminan sumbu y adalah, pertama kita cari dulu si sumbu x-nya ini. Caranya tuh seperti soal yang sebelumnya ya, itu tinggal disubstitusikan saja. Pencerminan sumbu x itu rumusnya x aksen dan y aksen. Di sini perubahannya itu cuman si y-nya ya. Y-nya itu menjadi minus. X dan min y. Y aksennya itu sama dengan min y ya. Nah, seperti ini. Ingat-ingat rumusnya. Setelah itu, kita di sini bisa membolak-balikkan kedua variabel ini ya. Jadi bisa diperoleh x sama dengan x aksen dan y itu berarti min y aksen ya. Setelah kita memperoleh seperti ini, kita tinggal substitusikan ke persamaan ini. Dua x plus y min 1 sama dengan 0. Nah, x-nya tadi berapa? X-nya tadi x aksen, berarti 2 x aksen plus y-nya berapa? Y-nya min y aksen. Min y aksen min 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Setelah kita mendapatkan seperti ini, kita tinggal mengkali-kalikan. 2, jadi kan ini 2 dikali x aksen ya, berarti itu 2 x aksen. Kan ini nggak ada konstantanya ya, berarti kalau nggak ada konstantanya itu biasanya itu sama dengan 1. Berarti itu 1 dikali min y, berarti kan min y. Seperti ini. Terus min 1. Min 1 sama dengan seperti ini. BTW kita bisa menghapus-hapus aja ya si aksen-aksen ini, kita tuh bisa langsung hapus aja. 2x min y min 1 sama dengan 0. Nah, kita kan udah dapat persamaan bayangan garis ini ketika dipencerminkan dengan sumbu x ya. Nah, kita udah ketemu si sumbu x-nya. Nah, terus caranya itu setelah kita nemuin si persamaan ini, nantinya persamaan ini kita gunakan ketika di sumbu y. Ini kan tadi sumbu x ya, nah sekarang di sumbu y. Sumbu y itu rumusnya tuh gimana perubahannya? Berarti kan pencerminan terhadap sumbu y itu x aksen, y aksen. Ini kalau di sumbu y itu perubahannya itu berarti di si x-nya ya. Kan kalau di sumbu x itu berarti y-nya yang jadi minus. Kalau di sini y-nya, kalau di sumbu y berarti si x-nya yang jadi minus, berarti min x dan y. Nah, kayak gini. Bisa memperoleh x dan y-nya. X-nya berarti tadi min x aksen ya, kan kita tinggal mengubah-ubah, membolak-balikkan seperti ini. Lalu y itu berarti y aksen, biasa ya. Nah, setelah kita dapat ini, kita tinggal substitusikan lagi. Nah, tadi kan kita udah dapat persamaan dari si sumbu x ya. Ini 2x min y min 1. Ya udah, kita tinggal menggunakan ini ke sumbu y-nya. Berarti 2x min y min 1 sama dengan 0. Nah, berarti kan 2 dikali min x aksen dan y-nya tadi berapa? Y-nya tadi itu y aksen.
Yaudah, ini nggak apa-apa, nggak usah diubah-ubah, tinggal Y aksen aja gitu, min 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kali-kalikan saja. 2 dikali min X aksen itu berarti berapa? Kan berarti plus ketemu minus, berarti minus X aksen min Y aksen min 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Setelah itu, biar angkanya tuh cantik, biasanya di dalam persamaan itu, X itu berarti dia tuh plus ya, biasanya. Nah, jadi agar lebih mudahnya, kita itu mengkalikan dengan min 1 ya. Min 2 dikali min 1 berarti dia minus ketemu minus plus 2x, aksennya itu bisa dihilangkan saja. Minus ketemu minus plus y, min ketemu minus plus 1 sama dengan 0. Inilah jawaban dari persamaan bayangan garis tersebut jika dicerminkan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jika garis 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 akan diperoleh dengan persamaan. Pertama, kita simpan dulu garisnya ini. 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Kita simpan dulu ya. X sama dengan 3, ini tuh berarti dia menggunakan rumus yang X sama dengan H. Karena 3 itu artinya tuh H. Rumusnya itu bagaimana? Berarti titik A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H. Titik A berubah menjadi seperti ini. Titik A aksen, berarti perubahannya itu 2 dikali oleh H dikurangi oleh X, Y. Seperti ini. Ini adalah rumus dari X sama dengan H. Kita perlu mengingat ini. Setelah itu kita masukkan saja ke rumus tadi ya. Berarti H-nya tadi berapa? H-nya itu tadi 3, berarti 2 dikali 3 min X, Y. Nah, 2 dikali 3 sama dengan berapa? 2 kali 3 itu 6 min X, Y. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita perlu mensubstitusikan ke garis yang tadi kita simpan ya. Kan sudah ketemu ini, kita substitusikan saja. X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya, yang di sini. Kita tinggal substitusikan. 2, X-nya tadi berapa? X-nya berarti 6 min X. 6 min X. Plus 3, Y-nya berapa? Y-nya sama ya, berarti 3Y. Nah, seperti ini. Plus 6 sama dengan 0. Ini kita tinggal mengkali-kalikan saja. 2 dikali 6 itu berapa? 12. 2 dikali min X. Ini kan plus ketemu minus, berarti hasilnya minus. 2 dikali min X, berarti min 2X. Plus 3 dikali Y, berarti 3Y ya. Plus 6 sama dengan 0. Di sini kita menghitung dulu angka yang tidak memiliki variabel ya. Berarti kita hitung yang 12 dan 6 ini. 12 ditambah 6, itu berapa? 18 ya, berarti kita tulis dulu. Min 2X, langsung aja. Plus 3Y, 12 ditambah 6 tadi berapa? 18, berarti ditambah 18, sama dengan 0. Agar lebih mudah, kita tinggal pindah-pindah ruaskan saja. Ya, 18-nya jadinya di belakang, 0-nya nggak ada nih. Kita tinggal pindah-pindahkan ruas saja ya setelah mendapatkan ini. Jadi perubahannya tuh, min 2X plus 3Y sama dengan min 18. Kenapa kok bisa minus? Karena tadi kan kita memindah-mindahkan ruas. Jika plus dipindah ke sini ya jadinya minus, kan namanya juga pemindahan ruas ya. Berarti ya dia jadinya kebalikannya gitu kan. Nah, agar lebih mudah, untuk mempermudah menghitung persamaan, kita bisa membagi atau mengkalikan dengan min 1. Di sini saya menggunakan, di sini saya membagi dengan min 1. Nah, jadi dapat diperoleh min 2X dibagi min 1, minus ketemu minus, sama dengan plus ya, berarti 2X. Plus ketemu minus, minus ya, jadi nantinya min 3Y. Minus ketemu minus, berarti plus 18. Tidak usah ditulis plusnya, ya 18 aja gitu kan. Samaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 8.
oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah, pertama di sini kita menyimpan dulu persamaan bayangan parabola yang ini. Simpan dulu. Nah, lalu kita perlu mengingat bagaimana rumus dari Y min X. Kita cari dulu X aksen dan Y aksennya. X aksen dan Y aksen. X aksen dan Y aksen perubahannya itu di kedua variabelnya. Yang berubah itu min Y dan min X. Lihat, di sini Y-nya itu diubah di depannya dan X-nya di bawahnya. Semuanya menjadi minus ya. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, kita bisa memperoleh Y dan X. Y-nya itu berarti min X aksen dan X-nya itu berarti min Y aksen. Nah, di sini kenapa kok bisa kita mendapatkan min X aksen dan min Y aksen itu karena kita membolak-balikkan ya. Nih, agar lebih mudah ketika mencari persamaan dari bayangan parabola ini. Setelah itu, kita tinggal substitusikan saja ke persamaan tadi. Seperti ini kan? Lalu di sini kita sudah mengetahui Y dan X-nya. Sekarang tinggal kita substitusikan saja. Y-nya berapa? Y-nya tadi min X aksen. X-nya tadi berapa? X-nya tadi min Y aksen. Nah, tulis saja min Y aksen dikuadratkan min 4 min Y aksen plus 8. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal mengkali-kalikan saja ya. Berarti kan kalau dikali-kalikan itu min X aksen min Y kuadrat min Y kuadrat plus 4Y plus 8. Itu cantik. Biasanya itu X itu di dalam persamaan, X itu berarti dia kan plus ya. Biasanya kalau di sini kan masih minus. Berarti agar lebih mudah dan angkanya lebih cantik, itu berarti kita tinggal membagi atau mengkalikan dengan min 1. Sehingga hasil yang kita peroleh berarti min X aksen dibagi min 1 berarti dia X ya, biasa positif karena minus ketemu minus. Lalu min Y kuadrat bertemu dengan min 1 berarti Y kuadrat. Plus ketemu minus berarti min 4Y. Plus ketemu minus lagi berarti sama seperti tadi ya, min 8. Inilah hasil yang kita peroleh dari persamaan bayangan parabola tersebut. Sebuah titik P atau titik awal itu min 1 dan min 5. Dicerminkan terhadap garis Y plus X sama dengan 0. Bayangan titik P adalah, nah di sini bayangan titik P itu berarti titik P aksen ya, karena kan dia sudah dicerminkan ya. Nah, cari dulu Y plus X itu sama dengan 0 tuh gimana perubahannya kan? Y plus X sama dengan 0. Nah, berarti itu bisa kita ubah menjadi Y sama dengan min X, ya kan? Di sini kan pindah ruas saja. Nah, kan rumus pencerminan terhadap garis Y yang sama dengan min X. Pencerminan terhadap garis Y yang sama dengan min X itu kan berarti pencerminan Y sama dengan min X, berarti X aksen dan Y aksen itu sama dengan berubahnya tuh di kedua variabel ya. Berarti kan min Y dan min X nih. Nah kan keduanya sudah berubah ya variabelnya. Lalu kita tinggal, tadi kan sudah diketahui bagaimana titik awalnya ya, min 1 dan 5. Berarti kan X aksen dan Y aksen. Itu kan berarti min 1 itu tadi si X dan 5 itu tadi si Y. Tetapi ketika tadi kita masuk ke rumus, Y-nya itu berubah menjadi min Y dan X-nya itu berubah jadi min X. Berarti kita bisa memperoleh Y-nya tadi berapa? Y-nya tadi 5. Tapi di sini kan dia min. Berarti udah tinggal diubah menjadi min 5. Nah, lalu X-nya tadi kan itu min 1, tapi di sini kan dia min X. Ketemu min berarti plus, ya min satunya berubah menjadi 1. Nah, jadi dapat kita tulis P aksen sama P aksen, itu berarti min 5 dan 1, seperti ini. Lanjut. Persamaan bayangan dari garis 5X min 2Y plus 24 sama dengan 0. Ditranslasikan oleh translasi pertama, yaitu T sama dengan 2 dan 5. Kemudian dilanjutkan dengan translasi yang kedua, yaitu T sama dengan 5 dan 1. Kita perlu mengingat kembali bagaimana rumus dari translasi itu. Nah kan kalau rumus dari translasi dapat dilambangkan X aksen dan Y aksen, itu berarti X dan Y-nya ditambah dengan translasi yang sudah diketahui. Nah, tetapi di sini kan ada 2 translasi ya. Tinggal ditambahkan saja translasi pertama dan dengan translasi kedua. X dan Y ditambahkan dengan
translasi kedua ditambah dengan translasi yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, berarti dapat kita peroleh X aksen dan Y aksennya. Berarti X dan Y itu ditambah dengan translasi kedua tadi berapa? Translasi kedua itu 5 dan 1. Berarti 5 dan 1. Lalu translasi pertama itu 2 dan 5. Berarti ya sudah tinggal ditambahkan 2 dengan 5. Seperti ini. Dapat kita peroleh seperti ini. Nah, setelah itu agar lebih mudah untuk mengsubstitusikan kebersamaan bayangan dari garis ini, kita tinggal mengubah-ubah posisinya tanpa mengubah-ubah posisinya saja. Berarti kan berarti dapat kita peroleh X sama dengan, kan tadi X aksen, kan kalau misal dipindah ruaskan berarti yang awalnya plus menjadi minus. Berarti X aksen min 7 dan Y-nya itu berarti Y aksen tadi plus 6 berarti sekarang min 6. Nah, bisa diperoleh seperti ini. Setelah itu, kita tinggal substitusikan saja kebersamaan bayangan dari garis ini. Persamaannya tadi itu 5X min 2Y plus 24 sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah mengetahui X dan Y-nya ya, tinggal dimasukkan saja. X, berarti kan 5, X-nya tadi berapa? X-nya tadi X aksen min 7, min 2, Y-nya berapa? Y-nya tadi Y aksen min 6, plus 24. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal mengkali-kalikan saja. 5 dikali X aksen, 5 dikali min 7, lalu min 2 dikali Y aksen, dan min 2 dikali min 6. Seperti ini. Dapat kita peroleh 5X. Kita bisa menghilangkan aksen-aksennya langsung ya, agar mendapatkan variabel yang lebih standar. Berarti kan tadi 5 dikali X berarti 5X. 5 dikali min 7 berarti Nah, dapat kita peroleh 5X, aksen-aksennya itu bisa kita hilangkan saja akan mendapatkan variabel yang lebih standar. Kita dahulukan dulu yang angka yang mempunyai variabel ya. Berarti kan min 2Y ya, min 2Y. Lalu tadi Nah, berarti kan 5 dikali X berarti 5X. Di sini aksen-aksennya itu bisa kita hilangkan agar mendapatkan variabel yang lebih standar. Berarti setelah 5 dikali X kan 5X. Lalu 5 dikali min 7 berarti min 35. Dan min 2 dikali Y aksen itu berarti min 2Y. Lalu min 2 dikali min 6 berarti plus 12. Lalu plus 24. Nah, di sini kita dahulukan dulu angka-angka yang mempunyai variabel. Berarti kan 5X min 2Y ya. Nah, lalu min 35 plus 12 plus 24 itu kita hitung. Nah, setelah kita hitung dapat kita peroleh plus 1 sama dengan 0. Nah, inilah hasil dari persamaan bayangan dari garis 5X min 2Y plus 24 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh translasi pertama dan translasi kedua. A adalah N, M dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Menghasilkan bayangan A aksen adalah 0 dan 2. Nilai N plus M adalah, di sini titik A, N dan M itu berarti dia titik awal dari bayangan A aksen 0,2 ini. Nah, di sini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu berarti 2-nya itu si H. Berarti kita menggunakan rumus X sama dengan H. Jadi rumus dari X sama dengan H itu bisa dilambangkan seperti ini.
pencerminan dari X sama dengan H adalah X aksen dan Y aksen. Itu di sini yang berubah cuma di si variabel si X ya. Nah, tapi kan tadi titik awal itu N dan M. Nah, di sini kita bisa memperoleh N itu sebagai X dan M itu sebagai si Y. Nah, jadi di sini kita bisa ubah rumusnya menjadi yang awalnya X menjadi N dan M. Nah, jadi kan 2 dikali H, seperti tadi, X-nya berubah menjadi N. Karena di sini diketahuinya titik awalnya itu N dan M. Berarti 2 dikali H min N, dan M-nya tidak berubah ya. Nah, lalu sudah diketahui aksennya itu 0,2. Berarti kita tulis di sini karena sudah diketahui 0 dan 2. Nah, di sini H-nya tadi berapa? H-nya tadi 2, berarti 2 dikali 2 min N. Jadi dapat kita peroleh 2 kali 2 itu 4. Di sini min N dan M-nya tidak berubah ya. 0 itu sama dengan 4 min N ya, 4 min N. Sedangkan M tadi itu berarti 2. 2 itu sama dengan si M. Nah, 0 sama dengan 4 min N itu bisa kita pindah ruaskan agar mendapat variabel si N-nya. Ini kan masih belum variabel N ya. Berarti kita tinggal pindah ruaskan. 4 min N sama dengan 0. Berarti kalau misal 4-nya diubah ke belakang, berarti menjadi minus. Nah, di sini berarti N min N sama dengan min 4, karena tadi dipindah ruaskan. Setelah itu, agar lebih mudah, kita bisa mengkalikan dengan 1. Nah, jadi dapat kita peroleh, kan min ketemu min berarti dia menjadi plus. N berarti min 4 ketemu min 1 berarti 4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan si N dan si M. Dan nilai N plus M berarti kita tinggal masukkan saja tadi yang sudah kita cari. Berarti kan N plus M itu berarti N-nya berapa tadi? N-nya tadi 4 plus M-nya tadi berapa? M-nya 2. Nah, 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Inilah hasil dari nilai N plus M. Titik A adalah 7 dan min 3. Dicerminkan terhadap garis Y plus 3 sama dengan 0. Dan dilanjutkan pencerminan terhadap Y sama dengan 4. Bayangan titik A adalah titik awal. Nah, bayangan titik A adalah A aksen. Ditanyakan bayangan titik A aksen jika dicerminkan terhadap garis Y plus 3 sama dengan 0, lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Pertama, kita cari dulu si Y plus 3 sama dengan 0, baru nanti kita cari ke pencerminan yang kedua, Y plus sama dengan 4. Nah, kita cari dulu yang pertama. Y plus 3 sama dengan 0. Ini kita bisa pemindah ruaskan. Berarti Y sama dengan min 3. Min 3 karena tadi dipindah ruaskan. Plus menjadi minus. Nah, berarti min 3 itu sama dengan K. Berarti kita memperoleh rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan K itu dilambangkan X aksen dan Y aksen. X-nya tidak berubah, lalu 2 dikali K min Y. Y-nya di sini yang berubah. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masukkan saja ke rumus-rumus ini. X aksen dan Y aksen sama dengan X-nya tadi berapa? X-nya tadi 7, lalu 2 dikali K. K-nya itu tadi min 3, berarti dikali min 3, dan min 3. Nah, setelah itu kita hitung dulu, sehingga dapat kita peroleh 7, 2 dikali min 3 itu min 6 karena plus ketemu minus, lalu min 3 berarti plus 3. Sehingga dapat kita peroleh 7 min 6 plus 3 berarti min 3. Nah, ini adalah hasil dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3. Ketahui di sini pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Berarti sama ya seperti rumus yang di atas tadi, itu kita menggunakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Kita mengikuti rumus yang tadi di atas. Jadi X aksen dan Y aksen, X dan 2 dikali K min Y. X-nya tadi 7, lalu 2 dikali K-nya tadi itu 4. Dikali 4 min
min 3. Lalu dapat kita hitung hasil akhirnya. 7, 2 dikali 4 itu 8, min 3 berarti plus 3. Sehingga dapat kita peroleh hasilnya yaitu 7 dan 11. Inilah hasil akhir. Di sini diketahui bayangan titik pertama itu 7 dan min 4. Dicerminkan oleh pencerminan terhadap Y sama dengan 8, lalu dilanjutkan pencerminan terhadap Y sama dengan min 3. Adalah, nah jadi seperti soal yang sebelumnya, pertama kita mencari pencerminan terhadap Y sama dengan 8, lalu kita mencari pencerminan Y sama dengan min 3. Nah, sama dengan 8 itu berarti dia 8-nya itu K. Nah, jadi kita langsung menggunakan rumus Y sama dengan K. Dilambangkan X dan X aksen dan Y aksen sama dengan X-nya tidak berubah. Lalu 2 dikali K min Y. Ini adalah rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Setelah itu, X aksen dan Y aksen kita bisa langsung memasukkan ke rumusnya. X-nya tadi 7, berarti 7. K-nya tadi berapa? K-nya tadi 8. Kita langsung masukkan 2 dikali 8 min 4. Y-nya tadi min 4 ya. Nah, seperti ini. Sehingga dapat kita peroleh 7 min ketemu min berarti plus 4. Sehingga dari sini kita dapat menghitung X aksen dan Y aksennya. 7 tetap, lalu 16 ditambah 4 itu 20. Setelah kita peroleh seperti ini, setelah memperoleh ini, kita bisa melanjutkan langsung ke pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3 menggunakan hasil ini. Langsung saja masukkan ke rumus X aksen dan Y aksen. X-nya tadi 7. Lalu 2 dikali K-nya tadi berapa? K-nya tadi min 3, 20. Kenapa bisa kita mendapatkan ini? Karena kita menggunakan bayangan titik 7 dan min 4 setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 8. Nah, setelah itu 2 dikali min 3 berarti diperoleh min 6. Setelah itu min 20. Sehingga dapat kita peroleh X aksen dan Y aksennya adalah 7 dan min 26.
2 dikali 8 itu 16.